Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di rangkaian MIPA. Kali ini, di hari ini kita mau coba membahas tentang RMIPA-nya, tidak keliganya. Sebetulnya RMIPA ini, Akademi Anak Didik ini memang tidak hanya di skill bola saja, tidak hanya di hanya lahiriahnya saja, tapi memang lebih ke batinnya. Nah, untuk membahas apa saja yang dididik untuk batinnya, hari ini saya kedatangan dari pondok pesantren yang bekerja sama dengan RMIPA, yaitu Pak Jam-Jam. Assalamualaikum Pak Jam-Jam. Sebelum ke Kang Surya nih, sebelum ke yayasannya RMIPA, saya mau sedikit mengorek ke yayasannya Pak Jam-Jam nih. Pak Jam-Jam, ini untuk yayasan yang Pak Jam-Jam garap sekarang itu bisa diceritakan Pak Jam-Jam, yayasan itu dinaungi dari mana gitu, terus menaungi apa nih, pondok pesantren, sekolah dan lain-lain. Mangga Pak Jam-Jam diceritakan Pak Jam-Jam. Terima kasih atas waktu yang terkait dengan pondok pesantren. Ini salah satu lembaga atau amal usaha di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Di tingkat cabang itu cabang Ujung Berung. Di cabang Ujung Berung mempunyai amal usaha, salah satunya dalam bidang pendidikan atau dalam bidang sosial, kesehatan. Dalam bidang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan pondok pesantren. Oh, berarti lengkap Pak dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, pondok pesantren. Iya, betul. Satu lagi Pak Jam-Jam sebetulnya universitas. Biar lengkap kan? Ya ada Universitas Muhammadiyah Bandung itu. Salah satunya adalah partner kami yang ada di Soekarno-Hatta itu, di pondok pesantren Samsul Ulum atau disebut Ma'had Samsul Ulum atau Samsul Ulum Boarding School. Gitu. Ini bergerak dalam bidang pendidikan yang mengintegrasikan antara umum dan agama, di mana di situ wajib mondok, dan memang wajibnya 6 tahun dari kelas 1 tingkat SMP sampai kelas 6, yaitu tingkat SMA. Kalau sekarang itu dari kelas 7 sampai kelas 12. Jadi 6 tahun mereka wajib mondok, karena yang namanya mondok pesantren itu kalaulah tidak 6 tahun tidak akan mendapatkan ijazah pondok pesantren. Umumnya mondok tapi hanya 3 tahun, mereka hanya mendapatkan laporan saja atau raport, baik itu sanawiyah maupun pesantren. Hanya 3 tahun. Tapi kalau sudah 6 tahun mereka mendapatkan sanawiyah, pondok pesantren juga SMA. Jadi itu tentang Samsul Ulum ini, yaitu pondok pesantren atau Ma'had Samsul Ulum. Di pondok pesantren Samsul Ulum kegiatannya seperti apa sih Pak? Kegiatan di pesantren itu, contoh misalnya seorang anak daftar mondok, itu kegiatannya itu sehari-harinya itu seperti apa Pak kalau di pesantren Pak? Kalau normal mungkin baraya radar juga udah pada tahu kalau normal pulang sekolah gitu. Nah, kalau mondok seperti apa Pak kegiatan di pesantren Pak? Jadi yang namanya di pondok itu 24 jam mereka senantiasa diperhatikan, dibimbing 24 jam oleh begitu pimpinan, oleh yang disebut pembina, karena mereka di sana mendapatkan bukan hanya ilmu umum tadi, ilmu agama pun kepesantrenan mereka full. Karena ilmu umum dan ilmu agama 100%, makanya dalam jam pelajaran pun bukan yang biasa, tapi luar biasa. Mereka jam 3:30 harus sudah bangun dan kita bangunkan.
harus wajib sholat berjamaah subuh. Setelah sholat berjamaah subuh mereka tadarus Al-Quran, bahkan tahfidz Al-Quran, dan jam 5-nya itu sudah masuk kelas. Masuk kelas ya, mereka dibimbing tahfidz dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Jadi supaya apa yang kami rencanakan untuk ya minimal dalam 6 tahun itu hafal 6 juz setiap kelas, 1 tahun itu 1 juz itu tercapai. Bahkan ada yang lebih 10 sampai 15 juz itu tergantung. Hafal. Jadi itu subuh sampai setengah 7. Lalu sampai jam 7 itu kesempatan untuk sarapan pagi. Dan jam 7 masuk lagi. Sarapan berarti bersama-sama bersama-sama, karena yang kobong-kobong itu kayak. Jadi di situ makannya bareng-bareng, ada disediakan tempat makan, juga ada dapurnya, jadi ada mama untuk masak dan menyediakan yang ada di pondok pesantren. Jadi makan harus tepat waktu, karena kalau sudah jam 7 jangan makan lagi karena sudah waktunya masuk, kan? Dan setelah jam 7 masuk sampai jam setengah 12 itu. Memang ada di sekitaran itu ada istirahatnya 15 menit. Itu baik itu dalam mereka mempelajari tentang umum maupun agama. Jadi di kelas belajar matematik, bahasa Inggris di kelas, belajar nahwu, sorof, belajar Al-Quran, fikih dan sebagainya itu di kelas kan. Jadi bahkan pakai seragam. Nah, setelah duhur setengah 12 duhur berjamaah. Setelah itu biasa setelah duhur itu ya ada penyampaian produk kosakata baru, begitu bahasa Arab, bahasa Inggris. Sekitar setengah jam setelah itu ya mereka makan siang. Lalu dari jam 1 mereka mendapatkan kesempatan untuk istirahat dan mengembangkan bakat mereka, itu kan bakat mereka dalam bidang ekstra. Dan formalnya masuk lagi asar berjamaah. Setelah berjamaah tahfidz lagi, lalu jam 4-nya masuk kelas lagi sampai jam setengah 6 formalnya. Setelah itu mereka istirahat maghrib, seperti itu lagi tadi ya. Setelah sholat maghrib tahfidz, lalu makan malam sampai isya itu. Nah, setelah isya mereka harus sholat berjamaah lagi, dan setelah berjamaah tahfidz lalu ziyadatul mufradat, kobiori kalau dalam bahasa Inggris. Setelah itu sampai jam 8, 1 jam mereka juga harus ke kelas murojaah, artinya mereka menghafal kembali apa yang sudah mereka pelajari. Dan ada juga yang formalnya di malam hari itu. Sudah jam 9 mereka harus istirahat. Seperti itulah kegiatan luar biasa. Tapi memang untuk mencetak untuk mencetak sesuatu yang luar biasa memang dibutuhkan hal yang luar biasa. Makanya visi kami itu ya mencetak ulama yang unggul dan berakhlakul mulia dan berwawasan global. Itu adalah visi dari Pondok Pesantren Syamsul Ulum yang ada di luar biasa sih sebetulnya. Ya itu tadi yang saya bilang, jadi untuk mencetak sesuatu yang luar biasa memang harus menempuh perjalanan yang luar biasa memang. Dan memang kalau misalnya kita bandingkan dengan sekolah umum ya jauh pendidikan. Kalau misalnya gini Pak Jamjam, saya juga sempat ngobrol antar orang tua yang ini jauh lah ya kalau kita ke pesantren. Ini sekolah SD IT yang keagamaannya full day yang memang keagamaannya diperbanyak, sama yang sekolah umum biasa gitu ya. Itu perbedaannya, kata orang tua yang SD IT, urang teh capek cenah. Kalau di umum tuh memang capek, maksudnya capek teh
Kak sholat, kak apa, kak. Nah kalau yang di SD itu mah nggak perlu Bimbing, ya nggak perlu dititah lah bahasanya. Makanya sering saya ungkapkan kalau yang sekolah di sekolah-sekolah biasa itu ya biasa. Ya. Kalau sudah bisa mondok itu sudah luar biasa. Karena meninggalkan ya hiruk pikuk di luar, main ke sana kemari dengan HP-nya. Di situ kan ada aturan tersendiri, jangan main HP. Pas keluar harus izin dan lain sebagainya, itu luar biasa. Dan harus bermental baja. Iya, orang-orang pilihan di situ. Termasuk tadi menyikapi jam 12 ke sini lebih ke mengembangkan bakat, mungkin hubungannya sama RMIPA. Jadi mungkin yang bakatnya di bola, latihan bola. Oke. Jadi olahragawan, ulamanya dapat gitu ya, lahiriahnya dapat, batiniahnya dapat. Ya, sedikit kami ulas ya yang terkait dengan RMIPA. Kenapa kami semangat ketika ada MOU RMIPA dengan kami, ya sesuai dengan visi kami. Yang namanya unggul itu bukan unggul dalam tafakuh di berbahasa ya umum dan sebagainya, tapi unggul dalam ya multi talenta itu. Makanya ketika bekerja sama dengan RMIPA, selain mereka ya ulama, mereka multi talenta di dalam bidang olahraga yang dididik, dibimbing kesehariannya sepak bola, dan itu adalah yang hebat. Mereka tidak tadi multi talenta dalam bidang jasmani saja, rohaninya pun dapat karena ya itu kalau sudah, walaupun dari RMIPA kalau sudah kerjasama dengan pondok pesantren, mereka harus sholat berjamaah, harus ikut takbir, harus bahasa dan sebagainya. Ketika latihan dan tidak menghalangi jadwal latihan. Ini dengan RMIPA itu lebih luar biasa lagi. Sekarang ke RMIPA nih. Kenapa RMIPA jatuh pilihannya ke Samsul Ulum nih, Pak Surya? Alhamdulillah. Sebetulnya prosesnya panjang. Jadi diperpendek. Karena representatif kita menganggap bahwa ketika Allah menakdirkan orang tua mempercayai kita, intinya sederhana, kan banyak orang tua itu yang ingin anaknya sukses di bola kan? Ya. Betul ya? Betul. Menjamur di mana-mana akademi, menjamur di mana-mana SSB, tapi syariatnya adalah itu semua adalah amanah dari Allah. Betul ya? Betul. Nah, ketika amanah dari Allah, maka kita tidak boleh mengabaikan yang namanya unsur-unsur terutama kecerdasan. Intinya adalah di pendidikannya. Yang kedua adalah bagaimana mereka mendekat kepada Allah. Nah, hal ini kan jelas kalau saya selaku ketua yayasan, letternya atau tertulisnya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika saya coba diskusi dengan para pimpinan, ternyata kenapa diciptakan anak dan kenapa anak ini sampai di kita, karena kan itu sebetulnya anak itu titipan dari Allah yang memang diberi kewajiban untuk mendekat kepada Allah. Jadi menganggap bahwa sepak bola itu jalan bagaimana dia mendekat kepada Allah, kira-kira gitu. Sehingga kalau kita coba diseleksi gitu ya, kan pertanyaannya kenapa milih Samsul Ulum? Iya. Coba kita seleksi, kita titipkan di sekolah biasa, misalkan SMA umum, berarti kan mendekat kepada Allah nggak ada, betul ya? Karena berarti kita sebagai orang yang memang asalnya ahli bola gitu ya, kumpulan ahli bola, harus juga ngajarin sholatnya, harus juga ngajarin bagaimana dia akidahnya, harus juga ngajarin bagaimana dia, bahasa kerennya adalah seluruh pelajaran-pelajaran tentang bagaimana rubiahnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya sangat percaya bagaimana Samsul Ulum berdiri, bagaimana dokter jam-jam ini membawa Samsul Ulum sampai ke level sekarang. Insya Allah untuk level keduniaannya, untuk level akhiratnya, yakin percaya bahwa anak-anak yang dititipkan oleh para orang tua khususnya untuk menjadi pemain bola, maka insya Allah secara rubiah akan
terus digodok, terus dibekali, terus disusun, terus dikumpulkan menjadi manusia yang utuh, baik keakhiratan dan kesepakbolaan. Tidak lupa juga, oke lah, misalkan kalau akhirat aja mah bisa kita titipin ke pesantren. Tapi faktanya kan ini ada sekolah formalnya, Pak. Ya. Ada sekolah formalnya yang memang bahasa sederhananya banyak para orang tua juga yang butuh ijazah. Ya. Banyak para orang tua yang kedepannya selain pemain sepak bola, dia juga ingin ke universitas. Nah, insya Allah secara faktual ketika kita menilai dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum, dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang memang konvensional, ini kan sudah menjadi pesantren yang modern. Ya. Karena saya menilai maka jatuhlah pilihan kita kepada Muhammadiyah, kepada Samsul, kepada ya kita meyakini bahwa dengan MOU ini bagian dari kewajiban kita untuk menjadikan anak-anak ini soleh, menjadikan anak-anak ini pintar, mengalah bagiannya ini gitu. Kita fokus lah di bawah gitu. Kira-kira itu. Tercapai tadi. Jadi di akhir pada saat kita dihisab oleh Allah tuh udah selesai gitu pertanyaannya di awal. Ya kira-kira gitu. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita satukan misinya, memang akan jadi sangat-sangat luar biasa sih. Pak Surya, Pak Jam ya. Jadi tadi visinya Ustadz unggul, orang-orang unggul dengan misi pesantren, dan visinya yayasan juga mencetak yang top level dengan tadi lahiriahnya dapat gitu. Jadi pemain bola kalau diajakin ngobrol agama juga hayu aja. Luar biasa. Ya paling tidak pada saat main di Liga Arab hese bahasa ya Pak Jam mengajar. Oke, mungkin dari obrolan ini banyak yang tertarik mungkin pesantren ini nih Pak Jam nih. Seberapa susah sih Pak Jam untuk masuk daftar ke pesantren? Seberapa susah sih masuk ke pesantren? Syaratnya teh apa gitu kan? Apa harus hafal dulu berapa juz gitu? Sebenarnya masuk pesantren dengan niat yang kuat, lalu didorong oleh orang tuanya. Walaupun ketika masuk pesantren tidak bisa baca, tulis, bahkan hafalannya kurang, ya kamilah yang berkewajiban untuk mendidik. Memang ada semacam tesnya, tapi tes itu untuk mengukur kemampuan mereka itu sejauh mana. Jika mereka belum lancar baca Qur'annya, ya itu kewajiban kami yang membimbing gitu kan. Artinya ya tidak ada yang susah sebenarnya. Asal niat yang tinggi, lalu tidak tergoda dengan hiruk pikuk yang ada di luar, dan mereka yakin untuk menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat. Saya sering dikatakan Anda itu harus menjadi orang yang nomor satu, hebat dalam berbagai hal gitu kan, dan harus bangga dengan pondok itu. Dan tidak sedikit yang sudah masuk pondok pesantren ya karena merasa kungkung, terpenjara. Padahal ya memang kayak penjara, tapi kan penjara suci. Ketika saya mondok saya adalah alumni Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Saya 6 tahun mondok pesantren itu. Jadi banyak halangan, rintangan, tantangan. Ya banyak yang ya di tengah perjalanan tidak kuat gitu untuk melanjutkan 6 tahun, dan sering saya ungkap. Artinya niat yang tinggi, harus bermental baja dan tidak lemah dalam mental dan sebagainya. Tentunya akan istiqomah dalam pesantren. Jadi memang banyak tantangan, rintangan. Makanya kalau yang tidak kuat mentalnya ya tidak sampai 6 tahun. Iya. Dalam sebulan pun mereka ada, tapi banyaknya ada. Baru juga 2-3 hari merasa ya biasanya diklonin oleh orang tuanya, ibunya itu kan harus mandiri.
biasanya makan disuapin, dibimbing, itu harus mandiri. Wah, tidak sedikit tuh. Yang baru 1, 2, atau 3 hari mereka ingin pulang. Ya. Kan wajar ketika awal-awal pondok itu ya orang tuanya seminggu sekali. Akhirnya ketika lama kelamaan ya mereka tidak sering ditengok. Jadi ya syarat utamanya ya bermental kuat saja. Adapun yang namanya kemampuan itu bisa kami asah, bisa kami bimbing, dan yang asalnya biasa menjadi luar biasa. Jadi multi kemampuan ya kami rangkum, tidak ada yang istilahnya tidak lulus ke pondok pesantren kami. Jadi yang masuk kami catat langsung dites, langsung menjadi ya penghuni pondok. Ada waktunya nggak Pak Jam-Jam? Kalau misalnya di sekolah umum itu kan ada penerimaan siswa baru gitu. Iya. Nah, kalau misalnya di pesantren itu ada waktunya penerimaan siswa baru atau tidak ada waktu itu gitu? Boleh kapan saja mendaftar? Sebenarnya kapan saja, tapi ada waktu-waktu seperti kemarin dari mulai September pun kami sudah sosialisasi, pembagian brosur, bahkan sudah ke berbagai media ya bahwa pondok pesantren kami menerima santri baru dan dengan berbagai diskon ketika umumnya harus bayar uang bangunan umumnya 5 juta, pendaftaran pertama bisa 50%. Nah, itu saking ya itu sekarang kami sadari animo ke pondok pesantren kami ya menurun. Ya itu banyak yang mentalnya mungkin tidak bermental baja. Bagi orang tua yang ingin anaknya bermental baja, menjadi orang yang hebat, ya, kami ajak sebenarnya untuk. Sebetulnya hal ini juga Pak Surya, Pak Jam-Jam sebetulnya tidak dialami oleh pergeseran ini ya, pergeseran mental ini. Sebetulnya di kita juga di Radar Bandung khususnya memang berbeda. Wartawan dulu dengan wartawan sekarang itu militansinya tuh beda. Jadi kalau dulu itu, padahal sekarang serba dimudahkan sebetulnya kan dengan banyaknya teknologi dan lain-lain. Tapi memang militansinya ya itu tadi. Nah ini entah siapa yang salah dari mana. Ini anak-anak Gen Z ya. Gen Z ini sedikit ya entah apa pengaruh apa, tapi mudah-mudahan jebolannya Samsul Ulma beda dengan pendidikan yang luar biasa yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi ya betul, sepakat sih ya. Jadi sesuatu yang biasa ya akan menghasilkan yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa ya akan menghasilkan yang luar biasa juga gitu. Saya balik lagi ke pesantren. Kalau boleh nih di sini sedikit mendalam nih pendaftaran untuk masuk ke Samsul Ulum berapa Pak Jamnya? Kalau misalnya boleh tahu nih, siapa tahu ada yang mau. Ya silahkan, uang pendaftaran dikit kok, cuma 210.000. Dan kalaulah sudah masuk, ya tadi kalaulah awal-awal yang namanya pesantren itu kan ketika masuk mereka harus tidur dan disediakan kasur, lalu ada lemari dan sebagainya ya. Jadi selain uang pendaftaran, kalau sudah masuk nanti ya ada uang bangunan yang tadi kami akan berikan ya keringanan. Jika awal masuk itu yang asalnya 5 juta jadi 2,5 juta. Bahkan kalau berprestasi walaupun tidak bayar uang bangunan karena menunjukkan talenta kan dalam berbagai hal ya. Tidak ada kan uang bangunan, tapi yang ada itu mereka uang pakaian, uang kasur dan sebagainya. Ya kalau idealnya kisaran kesemuanya itu 11 juta ya. Tapi dengan keringanan tadi ya yang asalnya 11 juta bisa mencapai 6 juta ya. Itu dalam per bulan, karena
di situ ada uang makan, ada uang pendidikan. Kami sudah menetapkan SPP-nya 1.100.000. Ya, dengan makan 800 dan sisanya 300 untuk SPP. Ya, itulah kota Bandung itu memang beda dengan Jawa Tengah, kalau juga Jogja ya. Barang-barangnya murah kalau di itu kan. Oke. Untuk pesantren sendiri alamatnya di mana, Pak Jam-Jam nih? Kalau Pondok Pesantren Syamsul Ulum atau Ma'had Syamsul Ulum atau Syamsul Ulum Boarding School Muhammadiyah Ujung Berung di Jalan Teritorial RT 3 RW 9 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Jadi itu yang putranya ya. Kami mempunyai pondok pesantren putra itu Syamsul Ulum, yang putrinya tetap di Ujung Berung tapi ada di Kelurahan Pasir Jati, namanya Darul Aulia. Baru tahun kemarin mulai pendaftaran siswa baru dan sudah berlangsung. Di situ disediakan asrama, kelas, masjid yang representatif, bahkan lebih luas lagi dari Syamsul Ulum itu. Itu untuk putri khusus. Berarti Syamsul Ulum laki-laki semua, Pak? Syamsul Ulum laki-laki semua. Makanya ketika kami MOU dengan RMIPA, ya itu mereka punya multi talenta dalam bidang olahraga, gitu. Berarti putrinya mama yang masak tadi berarti ya? Oke, Syamsul Ulum laki-laki semua, putrinya baru 1 tahun. Tapi tidak Syamsul Ulum, tapi Darul Aulia. Jadi kami menamakan pondok pesantren itu berdasarkan ya wakif ya, yang mewakafkan. Yang mewakafkan tanah juga beserta bangunan itu, yaitu Ibu Hajah cucu Suryati. Surya itu matahari. Makanya kami berikan pondok pesantren itu nisbah kepada yang memberikan wakaf ya, baik itu tanah juga fasilitas. Surya matahari seperti itu ya. Makanya Syamsul Ulum. Darul Aulia. Makanya cocok gitu dari segi bahasa. Darul Aulia yang mewakafkannya itu Pak Azmin Aulia, makanya di situ Darul Aulia. Itu nisbah. Kan bila dilihat dari segi makna tersendiri, Syamsul Ulum itu matahari kan, matahari itu menghidupkan, mencerahkan, bahkan memberikan penerangan. Karena kami itu punya moto dalam Syamsul Ulum itu mumtaz. Mumtaz itu bahasa Arab, excellent artinya, hebat. Namun dari mumtaz itu M-nya adalah mencerahkan, U-nya adalah ulama, M yang kedua adalah mandiri, T-nya takwa, A-nya akhlakul karimah, Z-nya adalah zuama, pemimpin. Artinya kami dalam keseharian itu senantiasa mensosialisasikan Anda itu calon ulama, calon zuama, yang berakhlakul mulia dan sebagainya. Itu moto kami mumtaz ya. Luar biasa. Terus untuk Darul Aulia ini sistemnya sama. Pendaftaran dan lain-lain juga sama. Ya, tapi Darul Aulia agak ringan. Jadi tanpa uang bangunan, lalu karena merintis kan, Syamsul Ulum juga asalnya 800.000 per bulan, itu 950.000. Bahkan itu sarana prasarannya lebih hebat gitu kan. Dan mereka dalam tahfidnya pun beda. Kalau tadi kan Syamsul Ulum minimal 6 juz, kalau Darul Aulia itu tingkat SMP 15 juz, SMA 15 juz. Makanya kesempatan untuk tahfidz itu lebih banyak putri, karena yang sudah yang namanya putri itu tekun dan sebagainya. Ya, itu. Dan Darul Aulia itu ya mereka juga multi talenta dalam berbahasa, dalam berdakwah. Jadi perempuan bagaimana supaya nantinya menjadi sosok yang punya ya talentanya
berbagai-bagai. Itulah multitalenta ya. Bahasanya, tabakupidinnya, bahkan hafid. Ya. Pak Jam-Jam, saya tadi sedikit loading terkait alamat. Kalau secara patokan saya orang Bandung, tapi sebentar sebelah mana tadi loading mana ya gitu. Patokannya mana kalau untuk kita dari Cicahem kan ya, ke Jalan Anah Sution atau dari Cibiru. Di Jalan Anah Sution itu ada Masjid Besar Ujung Berung, bahkan ada alun-alun Ujung Berung. Ya. Di situ ada jalan dan itu jalan Cigending. Jalan Cigending. Nah, dari situ 500 meter ada jalan teritorial ke sebelah kiri. Dan 500 meter ada jalan teritorial masuk. Nanti 100 meter dari situ itulah Pondok Pesantren Samsul Ulum. Jadi alun-alun Ujung Berung patokannya. Alun-alun Ujung Berung masuk Cigending. 500 meter. Iya, 500 meter. Ya, kebayang kalau itu. Kalau tadi jalan teritorial sebentar mana? Baru dia. Terus kalau yang putrinya? Nah, putrinya itu dari situ sekitar 1 kilometer Ke atas 1 kilometer itu. Kalau tadi kan Jalan Cignika, tadi ada Cinangka, lalu ada Sasak Lemah. Dan di Sasak Lemah lah itu. Jadi Jalan Sasak Lemah, Kelurahan Pasir Jati. Kan Ujung Berung itu ada Kelurahan Cigending, Kelurahan Pasirwangi, Pasanggerahan, juga salah satunya adalah Pasir Jati dan Pasir Endah yang putrinya di Pasir Jati di RW 11. Jadi jalurnya ya tetap jalur situ ke atas ada Tanjakan Panjang, lalu ada Sasak Lemah, disitulah sebelah kanan ada Pondok Pesantren Putri kami dan Aulia. Balik lagi ke pondok pesantren Pak Jam-Jam nih. Ada waktu boleh keluar pesantren nggak Pak Jam sih? Kalau misalnya jadi santri, saya jadi santri misalnya ke mall misalnya, atau misalnya apa gitu aktivitas keluar diperbolehkan nggak Pak Jam? Iya, asal izin aja. Asal di sela-sela itu kan ada waktu istirahat. Ketika ada keperluan belanja untuk keseharian, asal diizinkan dengan tidak berlama-lama. Kalau ada orang tua, ada yang pinjam dulu anaknya, mungkin dibawa ke rumah makan, ke mall, tapi di dalam waktu istirahat. Dan ketika ahad pun itu kebanyakan orang tua nengok mereka dan meminjam dulu anaknya. Izin keluar boleh dari pagi sampai sore, ya, asal izin aja, karena di situ memang ada ekstrakurikuler yang harus diikuti, baik itu sepak bola, futsal, maupun badminton, bahkan renang dan sebagainya. Dan ada juga itu ketika ada orang tua ya diperbolehkan asal izin aja dan tidak melewati batas. Dan ya itu keluarnya itu di jam ada ekstra kurikuler yang itu dengan adanya sepak bola, futsal itu bisa keluar dengan bimbingan kami. Menindaklanjuti tadi, saya sebetulnya itu yang mau ditanyakan Pak Jam-Jam terusannya. Di hari libur, kalau misalnya sekolah biasa itu kan Sabtu Minggu libur tuh, ada waktu senggang lah. Biasanya saya misalnya orang tua kan memperbolehkan tuh anaknya main HP itu di hari libur gitu misalnya. Nah itu di hari libur juga agak kegiatannya sama. Ya, Sabtu hari Minggu. libur HP hari apapun juga tetap tidak bisa, tidak diperbolehkan, kecuali berarti nggak pegang ketika ujian dan ujiannya itu online. Nah, orang tuanya yang harus memberikan HP dan dibatasi gitu kan, diambil kembali. Jadi kami liburnya ahad saja, jadi Sabtu biasa kegiatan sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu seperti tadi yang diceritakan Pak Jam-Jam saja liburnya pondok pesantren kami. Terus kalau libur kegiatan anak-anak pesantren apa nih Pak? Ya itu tadi menyalurkan minat dan bakat mereka, ada yang futsal, ada yang poli, ada yang basket, bahkan renang pun ada yang badminton dan sebagainya. Lalu mereka didata dulu
mereka memilih apa olahraga ketika di musim libur. Ya. Kami nanti berbicara tentang RMIPA, dan mereka kan dalam keseharian latihannya beberapa jam ya, 8 kali seminggu. 8 kali seminggu. Tapi ketika waktunya masuk pondok pesantren, mereka harus masuk. Dan ketika di waktu-waktu sholat berjamaah, mereka sudah selesai latihan dan ikut serta berjamaah dengan santri yang biasa. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan banyak yang masih banyak yang tanya. Ini kalau misalnya kita berbicara tadi pesantren kan, kalau misalnya libur pulang ke rumah atau selama 6 tahun itu, dalam setahun aja kita berbicara dalam setahun nih, ada diperbolehkan pulang nggak di bulan misalnya Idul Fitri misalnya, atau misalnya dalam setahun agendanya dalam setahun seperti apa anak-anak didik ini? Jadi kami memang ada kesempatan untuk bersilaturahim dengan orang tua, dan orang tua bisa merasakan bagaimana mendidik mereka ya, walaupun sudah pesantren tetap saja harus ada bimbingan orang tua. Liburnya memang tidak tiap bulan mereka pulang, tapi ya mereka triwulan, artinya setelah UTS mereka berkesempatan untuk silaturahim dengan orang tua 1 minggu. Setelah itu tidak pulang lagi sampai UAS semester ganjil lah. Ketika setelah UAS semester ganjil, sekarang itu setelah bagi rapot, mereka punya berkesempatan ke rumah. Dan mereka mempunyai tugas di pesantren selama di rumah itu, saat berjamaahnya, tahfidnya dan sebagainya, ada catatan, dan orang tuanya yang harus memperhatikan ya selama 2 minggu sampai 3 minggu itu bahkan ya. Lalu nanti masuk lagi libur lagi ya ketika semester genap, baik itu setelah pertengahan semester atau UTS dan setelah UAS. Jadi 4 kali sebenarnya 4 kali kesempatan untuk pulang. Tapi memang yang lamanya setelah ujian akhir kali ya. Kalau tengah semester seminggu, kalau akhir semester bisa 3 minggu. Untuk Idul Fitri? Idul Fitri sama. Semingguan. Semingguan. Jadi mereka punya kesempatan pulang. Pesantren itu kan identik dengan keagamaan yang luar biasa. Ada perbedaan nggak Pak Jam kalau misalnya di Ramadan nih? Ya, tentunya kami ketika Ramadan punya agenda khusus. Dalam 2 minggu, dalam seminggu mereka proses belajar biasa. Dalam 2 minggu mereka ada tadribul latihan bahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kami itu kerjasama tidak dengan RMIPA saja, multi talenta olahraga. Kami juga bekerja sama dengan jurusan-jurusan yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, kebetulan saya juga sebagai dosen di UIN di Fakultas Adab dan Humaniora di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya dosen di BSA. Dan pesantren kami itu MOU terutama dengan tarbiyah jurusan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi juga di adab MOU dengan 3 jurusan, bahasa sastra Arab, sastra Inggris, juga dengan sejarah peradaban Islam. Ketika Ramadan selama 2 minggu mereka dibimbing oleh para mahasiswa yang diseleksi oleh jurusan untuk membimbing santri kami selama 2 minggu. Jadi terus-terusan dalam bidang bahasa, baik itu Arab maupun bahasa Inggris, digodok gitu. Dan kami juga mendatangkan ya tamu dari Timur Tengah. Kebetulan di UIN juga ada mampu, jadi ada tamu dari Timur Tengah, dan mereka supaya memberikan materi di pondok pesantren. Itu rutin setiap bulan Ramadan ada tadrib dulu. Tapi itu untuk dari sisi bahasa ada kesulitan nggak Pak Jamil? Memang yang namanya
bahasa itu kalaulah tidak dibiasakan itu susah. Makanya susahnya itu karena mereka tidak terbiasa. Walaupun kami sudah menetapkan yaumul lugha gitu kan, ya ada juga pelanggaran dan mereka pasif dan tentunya ada tindakan itu. Artinya selama kita membinanya betul-betul ke anak-anak itu tidak ada yang susah, semuanya mudah asal niat juga Luar biasa. dengan betul-betul mereka bencitu sungguh-sungguh. Oke, luar biasa nih ngupas karena memang ketidaktahuan saya tentang pesantren. Betul. Mungkin nanti terakhir lah saya mau menanyakan trik-triknya Pak Jam-Jam. Saya mau ke Pak Surya dulu nih. Siap. Pak Surya, selain tadi kerja sama-sama pesantren, karena memang sama-sama yayasan, apalagi nih selain tadi mencetak pemain sepak bola profesional yang unggul secara lahiriah dan batiniah, apalagi nih kegiatan di yayasan RMI. Nah, jadi gini Pak Budi, intinya ternyata sangat berbeda pemain sepak bola yang memang memiliki adab-adab kepesantrenan, yaitu yang tadi disebutkan, kemudian itu ada rasa kedisiplinan yang lebih baik. Betul Ya. Karena memang kita bayangkan kan kita itu sama diberi kewajiban untuk mengikuti bimbingan atau didikan kepesantrenan, yaitu di mana setiap atlet itu harus, atau setiap santri itu harus, atau setiap siswa itu harus bangun setengah 4. Bangun setengah 4 berarti ada sholat subuh di situ. Berarti setelah sholat subuh ikut tahfiz dan lain-lainnya. Nah, dari sana perbedaannya adalah kita ada persiapan untuk latihan pagi. Bayangkan setelah latihan pagi nanti ikut lagi kegiatan di pesantren. Maka ini akan mengakibatkan sesuatu kebiasaan yang seluruhnya positif. Maka muncul sifat namanya ya bunaya inna yusnakun sekolah habat min hadalin fatakun fusatin office sama teofil adiyati bihallah. Jadi mereka itu dari awal ketika dia bangun itu selalu ingat kepada Allah. Setelah itu akan menghasilkan dia diwajibkan sholatnya, diwajibkan berbuat baiknya, diwajibkan juga terakhir ya bahasa kita juga bersabar atas apa yang dia terima. Nah, makanya saya meyakini selain dari bekerja sama dengan pesantren, maka akan mengakibatkan efek-efek positif dari kebiasaan-kebiasaan kedisiplinan. Makanya kalau kita lihat, saya merasa gitu, selama 6 bulan ini kita mencoba berkiprah di turnamen-turnamen, itu selalu anak-anak ini unggul. Alhamdulillah di beberapa turnamen, pertama turnamen saya sebutkan itu Kumham se-Jawa Barat. Kita padahal ya namanya anak-anak baru Pak, 1 bulan 2 bulan, tapi karena memang dididik ruhiyahnya disiplin, mereka muncul kedisiplinan dan disiplin dan mereka bisa bersabar, itu berefek besar terhadap prestasi. Ya, bayangkan kalau misalkan yang mendidik disiplinnya orang tua di rumah, disuruh sholat subuh aja susah Pak, betul nggak? Banyak toleransi. Yang kedua, berarti apa aja nih kerjasama yang dimunculkan dari hasil yang kita dapatkan setelah kita bekerjasama dengan Samsung. Yang kedua, bayangkan pemain sepak bola itu rata-rata karena dia inginnya di bola, maka keagamaannya nggak masuk. Maka akan ada efek-efek lain di mana pada saat dia tidak bisa menerima segala sesuatu yang negatif. Bayangkan kalau main bola itu kan pasti ada menang, pasti ada kalah, pasti ada seri, betul ya? Betul. Ketika dia kalah, berarti mental dia down. Bahasa kerennya itu di sepak bola underperform. Jadi underperform ini biasanya lama Pak, kalau nggak pendekatannya nggak ke agama. Iya. Nah, jadi gitu Pak. Jadi efek keduanya, ketika dia kalah di sebuah pertandingan itu dilupakan, kita sambut pertandingan itu. Efek kedua.
Alhamdulillah efek ketiga karena memang prestasinya muncul, kedisiplinan yang muncul, alhamdulillah yang mensupport Armipa juga sudah mulai berdatangan secara simultan. Ya bayangkanlah dulu saya bekerja sama dengan Samsul Ulum 6 bulan yang lalu, mungkin ada siswa kan yang non boarding. Intinya non boarding itu tidak mondok, tapi dia ada di Bandung, tapi ikut latihan. Yeah. Tapi kan yang menjadi tolak ukurnya adalah siswa boarding, di mana hasil didikan asli kita gitu. Yeah. Kalau ini kan non boarding nih, jadi didikan orang tua, sebagian orang tua main bola aja kayak kita gitu, efeknya sangat jauh Pak. Makanya ya saya melihat bahwa ya apa saja sih yang didapat setelah bekerja sama dengan Samsul itu, ternyata kemajuan skill individu itu berhubungan erat dengan bagaimana bahasa saya adalah kemampuan dia mengolah rasa, mengolah kesempatan, mengolah kebaikannya dia, ibaratnya secara ruhiyah kuat. Insya Allah kalau main bolanya bagus akan jauh lebih muncul dengan prestasi-prestasi yang muncul. Prestasi-prestasi muncul yang bilang kemarin 2006, 2007, 2008 itu kan umurnya 17 tahun. Harusnya itu berkegiatan di U17. Karena kegiatan U17 jarang, kita coba turnamenkan di kegiatan umum. Jadi mereka bertanding dengan orang-orang umum, Pak. Yeah. Yang 2000, yang umur 23, umur 21, umur lain-lain gitu ya. Ibaratnya bahasa sederhananya mah ini mah baru tingkat sekolahan gitu, ditandingkan dengan tim liga. Dan itu hasilnya luar biasa, Pak. Tembus sampai ke 4 besar. Itu yang pertama. Yang kedua, umur 2011 itu di bawahnya Samil itu masuk ke nasional sampai ke peringkat 16. Nah, dari sana ternyata alhamdulillah banyak sponsor yang kemarin kita udah kerjasama dengan Nam Jabar, kerjasama juga dengan hal-hal lain gitu, seperti Halal Sehat mensupport kita, seperti yang lain-lain mensupport kita. Nah tentunya menurut hemat saya bergabung dengan Armipa, bergabung dengan Samsul Ulum ini merupakan sebuah sinergitas yang kuat. Karena apa? Armipa itu fokus dan profesional di bidang sepak bola, sehingga menghasilkan talenta-talenta sepak bola yang unggul. Samsul Ulum dengan Muhammadiyahnya itu menyiapkan mental baja. Nah mental baja ini yang menentukan apakah dia bisa maju atau tidak. Sehebat apapun kita bermain bola, tapi kalau mentalnya jatuh, underperform itu hanya 20% keluar. Berarti sebetulnya sebuah keniscayaan pemain sepak bola seandainya attitude-nya tidak baik. Sebuah keniscayaan juga nggak mungkin lah dia akan menjadi orang yang hebat kalau tanpa pendidikan yang hebat. Ya makanya alhamdulillah proses 6 bulan ini kita khususnya Armipa setelah bekerja sama dengan Samsul Ulum, selain tadi didapatkan prestasi-prestasi Liga Anak Jabar pertama ya, alhamdulillah pertama itu yang untuk 2012, yang 2011-nya kedua, setelah itu Kumham ketiga, dan di Piala Danion Jipur itu kita keempat. Ya apalagi yang kita ini kan, setelah itu ternyata alhamdulillah banyak disupport oleh sponsor-sponsor. Jadi efek yang kalau kita mikirin akhirat katanya itu kan dunia pasti dapat lah gitu ceritanya kayak gitu. Sepakat. Kalau kita mikirinnya wah jago bola dilatih di sini, dilatih di situ, tanpa kita bekerja sama dengan orang profesional yang mengerti tentang hati, mengerti bagaimana menata hati, bagaimana menyiapkan untuk disiplin, saya kira itu susah lah, berat lah. Ya efek lain juga selain kita dapat sponsor, ya alhamdulillah juga dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan coba berkolaborasi dengan salah satu partner, salah satu sahabatnya Pak Jam itu Pak Azrin insya Allah beliau salah satu orang yang dermawan, salah satu orang yang memang di sisi harta baik, hebat, bagus, dan kita akan mengelola lapang sendiri. Jadi kayak yang sederhana bekerja sama dengan Samsul Ulum, tapi efeknya luar biasa. Kira-kira itu. Oke. Saya ke Pak Jam lagi nih. Siap, Pak Jam. Ini apa namanya? Ada sedikit apa ya? Bukan supporting ya. Dorongan
untuk para orang tua nih seperti saya, trik-trik wejangan sedikit gitu buat anak-anak karena emang mungkin tiap orang tua sebetulnya ingin menjadikan anak kita yang terbaik gitu ya. Saya juga berharap memang ada satu anak yang memang pesantren, walaupun ditanya nggak mau nih Pak nih, si anaknya temungken gitu Pak. Nah, trik apa Pak untuk orang tua dan untuk anak Pak supaya apa ya mau mondok gitu Pak. Mondok itu tidak mengerikan seperti yang Anda bayangkan gitu Pak. gitu Pak. Ada masukan Pak? Ya, jadi memang tetap support dari orang tua itu utama ya, untuk supaya anaknya mau mondok gitu kan, dan ya mereka harus betul-betul menjelaskan bahwa kalau nanti ingin menjadi orang yang hebat luar biasa ya, itu adalah mondok. Karena di sana bukan hanya cerdas intelektual, tapi cerdas emosional, cerdas spiritual, bahkan cerdas sosial. Kalau sudah sempurna kecerdasan itu, di balik ya bastotan fil jismi itu kan, hebat dalam jasmaninya, intelektualnya tadi sempurna, itulah akan menjadi orang nomor satu dan akan dibutuhkan dimanapun dan kapanpun, dan mampu bersaing di era manapun juga. Itu penjelasan seperti itu ya harus betul-betul ditanamkan ke anak-anaknya, dan yang namanya di pondok itu belajar mandiri, dan mereka betul-betul akan menjadi orang yang hebat. Amin. Saya punya satu berarti Pak, apa ya, karena kalau yang gede udah susah kalau yang gede. Makanya saya masih punya yang kecil. Ada beberapa tips lah ya. Boleh Pak Surya kasih tips juga gimana Pak Surya? Jadi berdasarkan cerita 6 bulan. 6 bulan. Alhamdulillah saya mengelola anak boarding. Kalau kerennya mondok itu bahasannya boarding. Ternyata ketika anak ini memang belum mau mondok, ceritanya kan belum mau mondok, belum mau mondok kan ya. Nah, coba diarahkan kepada yang kesukaannya. Jadi ternyata dari beberapa saya menerima siswa boarding khususnya di Erniva, itu pertama orang tuanya rata-rata nggak mau mondok dulu, nggak mau mondok dulu. Lalu kita kasih kesempatan namanya free trial. Jadi ada orang-orang Tasik, ada orang-orang Garut, ada orang-orang Indramayu. Itu kita kasih kesempatan mereka untuk free trial mondok, free trial boarding. Jadi mereka melakukan kegiatan, simulasi kegiatan, di mana mereka memang nanti ketika dia masuk itu seperti inilah kegiatannya, kira-kira gitu. Tapi ternyata setelah mereka daftar, alhamdulillah 100% ketika saya tanya betah. Jadi ternyata mondok itu kenapa dia merasa tidak nyaman? Karena sebetulnya mereka belum tahu. Belum dicoba. Jadi solusinya adalah mangga free trial ke kita pakai Erniva. Nah, lewat sarana dan prasarana yang ada, lewat kesenangan dia di sepak bola, lewat pendidikan nanti mereka dapat di agamanya, mereka dapat di pendidikan formalnya. Insya Allah yang tadinya nggak mau mondok akhirnya jadi mau mondok. Dan itu terjadi di beberapa siswa. Ya seperti kalau saya sebutkan siswa yang Fajar gitu. Jadi dia ya udah Pak Fajar sok ikutan aja dulu. Karena kan dia sebenarnya nggak kebayang. Kan sebenarnya ada rasa takut tuh. Kenapa takut kan dia? Nggak tahu Pak. Nah setelah dia tahu, setelah dia paham, Pak saya mah mending mondok aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya sama juga Pak, ini ada kasus juga yang pernah terjadi. Hari pertama dia datang belum ikut pernah sempat latihan, dia tuh udah kaget gitu, udah takut, dan dia akhirnya gak jadi mondok, tapi tetap mau masih latihan main bola. Nah dari sana ternyata sekarang saya sudah berani mondok. Nah ini kan sebetulnya ada bayangan yang berbeda antara mondok dengan kenyataan
mondok tersebut nih. Enggak, makanya tipsnya adalah mangga dorong oleh para orang tua untuk ikut free trial, mangga dorong oleh para orang tua untuk sok coba dulu mondok. Terakhir ya tentu diberi reward dan semangat. Karena gini Pak, kalau di sepak bola itu kan yang paling jago itu adanya kalau di agama namanya tikror, pengulangan atau repetasi. Kalau dia mondok, repetasinya itu dibimbing oleh orang-orang yang profesional. Nah, sedangkan dia ke rumah dulu, maka dia representatifnya dia akan dibimbing oleh orang tua yang notabene dengan coach ajar, coach Densam, tentu pengetahuan bolanya lebih jago, lebih bagus gitu. Maka dipastikan kalau memang orang tua mau anaknya mondok, pastikan mereka tahu dulu, mereka nyoba dulu. Yang kedua, mereka akan dapat sesuatu yang terus dibimbing 24 jam oleh yang mereka ahli. Kalau misalkan ingin menjadi ahli agama, tentu pas ya di boarding schoolnya Samsul dulu, di sekolah umumnya. Kalau ingin di sepak bola bangga biasa di kami gitu. Nah jadi intinya kenapa sekarang mengalami penurunan, kenapa sekarang mengalami kesusahan, intinya tadi sebetulnya belum tahu, belum paham. Itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan ya ini jadi corong juga gitu ya. Mungkin nanti kita juga coba-coba main ke pesantren. Pesantrennya seperti apa sih? Mengerikan apa di sana gitu kan? Sampai orang nggak mau gitu, si anak-anak nggak mau. Mungkin juga karena kalau anak saya yang gede ya waktu itu ada temennya yang memang masuk pesantren, dia pulang dengan botak. Itu kan itu cerita yang gagal kan. Nah sementara di sana cerita yang berhasilnya dia nggak tahu. Nah ini harus kita coba angkat, mungkin Pak Jam ya. Kita coba angkat, kita coba banyak ngangkat pesantren lah mungkin ya. Betul banget. Karena memang dari pendidikan yang biasa menghasilkan biasa ini juga jadi sebuah masalah bersama juga. Jadi kalau misalnya mau anak-anaknya luar biasa, pesantren. Tapi kita coba memang ada satu lagi Pak. Satu lagi yang tadi mungkin takut salah persepsi. Jadi kan gini Pak, ketika masuk ke pesantren itu akadnya seperti terkurung, betul ya? Ya. Pak, saya mah nggak mau masuk pesantren, kayaknya terkurung, nggak boleh main HP, ceritanya gitu. Nggak mau Pak, saya mau pesantren nggak mau. Padahal kan ketika dia sudah mencoba free trial, itu dia nggak sempet Pak main HP. Bukan nggak boleh, nggak sempet. Ya. Karena kan jadwalnya sudah terukur. Kalau di sepak bola Sabtu Minggu itu ada yang namanya dia bisa melakukan gym, dia melakukan berenang. Boro-boro ingat HP pas setelah main bola capek. Iya. Jadi sebetulnya bahasa yang munculnya sebetulnya bukan melarang main HP, dan memang representatifnya HP itu dibutuhkan untuk alat komunikasi, sebetulnya mengembalikan lagi fungsi HP terhadap para atlet. Kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi kesan-kesan negatif itu muncul siapa tahu gara-gara penyampaian kita yang terlalu ekstrim. Nah, jadi kita ambil nyamannya, kita ambil enaknya. Bukti-bukti otentik kalau dari MIPA dengan kerjasama dengan Samsul Ulum, kerjasama dengan pesantren, itu bukti otentiknya kita hampir dalam 6 bulan ini sampai di titik level tertinggi. Kalau khususnya di Bandung dengan di Jawa Barat. Kalau ikutan di Bandung insya Allah lah, kalau lolos terusnya lolos. Nah yang keduanya anak-anaknya kan jadi lebih nyaman sebetulnya. Anaknya jadi lebih mampu wake up, mampu bangkit dari underperform. Karena kan dia kembalinya kepada agama, Pak. Ya. Gitu. Nah ini yang kolaborasi ini kan yang memang harus dibuka. Ya terakhirnya tentu harus mendorong free trial, harus mendorong nyobain dulu sih. Nah, permasalahannya kan sekarang pesantren mana yang boleh uji coba kan jarang. Ya. Nah kalau di Samsul Ulum, di MIPA itu boleh Pak free trial sampai 1 minggu, sampai 3 hari, sampai 4 hari. Mereka udah merasa nyaman, ternyata tidak segenting apa gitu. Tentang kerjasamanya memang ya mereka betul hebat ketika pesantren. Kami pun ya selain MIPA yang mondok itu ketika ditandingkan di lembaga Muhammadiyah yang lain kami Juara 1 Pak. Juara 1 sepak bola. Lalu ketika cerdas cermatnya juga
tentang pemahaman kitab kuning gitu kan sampai ke level nasional, juga tentang bela dirinya ada kan tapak suci, mampu ikut serta di wilayah Jawa Barat dan menjadi juara. Itu lulusannya juga Pak sampai ke level universitas terus berlanjut ke luar negeri dan Oke, luar biasa. Ini kepanjangan ya kita ngobrol ya. Terlalu asik sih sebetulnya ngebahasnya. Memang kalau misalnya kita setengah jam, 45 menit kurang, harus banyak. Tapi ya waktu juga. Mungkin terakhir harapan Pak. Harapannya untuk pesantren itu seperti apa Pak? Bapak sendiri, harapan pesantren itu ke depannya itu harus seperti apa nih? Harapan Pak Jam-Jam di Samsul Ulum. Dan memang nanti diteruskan sama Pak Surya juga nih. Harapan di yayasannya RMI nih. Mengapa Jam-Jam? Sebenarnya harapan kami ya setiap pondok pesantren dan kami juga berusaha. Jadi pesantren itu bukan hanya di tafaqquh fiddin saja, tapi bisa menyalurkan multi talenta ya. Dan itulah yang membuat enjoy para santri. Untuk itu maka silahkan untuk ya memotivasi anak-anaknya mondok, karena dengan di pondok itu berbagai talenta akan tersalurkan dan mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Tadi bukan hanya cerdas intelektual, tapi cerdas spiritual, emosional, juga sosial, senantiasa kami bimbing. Itu barangkali, dan image yang dalam tanda kutip negatif tentang pondok pesantren, jadi jangan dipikirkan tentang kasus-kasus yang negatif. Tapi tidak sedikit pondok pesantren yang melahirkan para intelektual, para pejabat, para pemimpin yang hebat. Itu datang dari ya mereka khirij atau alumni dari pondok pesantren. Itu barangkali, dan yang saya rasakan ketika mereka keluar dari pondok 100% mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, baik itu dalam maupun ke luar negeri. Barangkali itu ya. RMI nih harapannya nih untuk ke depan mau seperti apa nih? Sesuai dengan apa yang dicita-citakan kita dengan berdirinya RMI, terutama yang mensupport Rumah Multi Talenta Indonesia Football Academy. Salah satu harapan terbesarnya adalah kita ingin menciptakan pemain-pemain top level yang berkiprah di nasional, berkiprah di internasional, tapi memiliki apa yang dicita-citakan oleh Samsul Ulum. Jadi bahasa sederhananya kita ingin menciptakan pemain yang top level tapi berakhlakul karim. Ya minimal lah ada pemain-pemain Indonesia itu yang selain dia jago sepak bola tapi dia agama juga keren Pak. Ya. Udah ada belum ya? Kayaknya belum Pak. Belum. Mudah-mudahan tercipta di sini. Di sini mudah-mudahan tercipta, digodok setiap saat ya. Keduanya memang kita sama-sama bahasa sederhananya menebarkan kebaikan, bahwa dengan sepak bola bisa menghasilkan anak-anak yang soleh, dengan sepak bola bisa menghasilkan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Selain itu dengan sepak bola bisa menjadikan jalan hidupnya jauh lebih terang, jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat buat publik. Kira-kira itu. Oke. Itu mungkin Baraya Radar, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat. Tunggu obrolan kita selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.